Shalom jemaat Tuhan, bertemu kembali dengan saya Pendeta Prapto dan puji Tuhan kalau pada saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan tentunya firman Tuhan ini akan menjadi satu tuntunan dalam kehidupan kita untuk kita selalu waspada, untuk kita selalu ingat apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini seperti biasa yang kemarin ya, saya melakukan yang kemarin bahwa saya akan membawakan renungan ini dengan 2 poin ya, untuk poin renungan. Tapi saya akan bagi menjadi 2, poin renungan pertama dan kedua. Nah, hari ini tema yang saya bawakan adalah kasih dan kepedulian. Kasih dan kepedulian dari Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan yang ke-35. Saya rasa kasih dan kepedulian ini sangat penting sekali untuk kita renungkan, karena bagaimanapun juga kita itu adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Jadi gambar diri kita itu sudah menjadi milik Kristus. Gambar diri kita itu adalah wujudnya gambar diri kita itu adalah Kristus. Kristus sendiri datang ke dunia, selain dia memberikan keselamatan kepada orang yang percaya, dia juga meninggalkan teladan yang baik, yaitu kasih. Dan itu yang akan kita renungkan hari ini. Tema kita adalah kasih dan kepedulian. Kita akan baca ke Yohanes 13 ayat 34. Ini poin yang pertama. Mari kita baca. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, ini adalah ayat yang sangat sederhana menurut saya, tetapi sangat powerful untuk mengubah karakter manusia atau seseorang yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita melihat di sini ya, Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Nah, kenapa Yesus mengatakan ini adalah perintah baru? Karena di zaman itu ya, khususnya para murid pada waktu itu, tentunya juga para pendengar adalah orang-orang yang beragama Yahudi ya, yang kepercayaannya adalah Yahudi, di mana mereka memegang hukum Taurat, mata ganti mata, pipi ganti pipi. Tujuannya apa? Supaya orang tidak berbuat jahat, tidak berlaku jahat ya. Kan tentunya kalau seumpama tidak ada aturan seperti itu, mata ganti mata, pipi ganti pipi, orang akan bertindak suka-sukanya dia. Tetapi ketika Yesus melihat, Tuhan melihat hukum Taurat itu ternyata tidak membuat manusia itu hidup di dalam kasih ya. Mereka tidak melakukan kejahatan bukan karena kasih, tapi karena takut dengan hukum Taurat itu. Maka Yesus menyempurnakan semua itu dengan hukum baru, yaitu hukum kasih. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa poin pertama dari kasih dan kepedulian yang kita baca di sini adalah kasih itu adalah warisan yang abadi. Ya. Kasih adalah warisan yang abadi. Kenapa? Karena itu yang datangnya dari Yesus, yang diberikan kepada murid, yang diberikan kepada para pendengar, dan yang sekarang sampai kepada telinga kita. Yesus adalah teladan dalam hal kebaikan. Yesus adalah teladan dalam hal pengampunan, mengasihi, dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi warisan Yesus ketika dia sudah ada di sorga. Warisan kasih itu sampai sekarang turun kepada kita sebagai orang yang sudah ditebus di dalam Kristus Yesus. Nah, kita sebagai orang yang sudah di dalam Kristus ya, harus menjadi teladan bagi generasi-generasi yang ada. Kita kalau melihat dunia ya, semakin hari, semakin lama, dunia itu akan semakin kehilangan kasih, akan kehilangan empatinya terhadap kepada orang satu dengan yang lainnya. Di beberapa negara juga sama seperti itu. Ketika ada kecelakaan, mereka ya kayak nggak mau nolong. Ketika lihat orang susah, tidak mau nolong, tidak mau peduli, karena merasa bahwa itu bukan tanggung jawab mereka. Tetapi sebagai orang di dalam Kristus, sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, maka kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Supaya kamu saling mengasihi. Jadi artinya ada saling kepedulian satu dengan yang lain, khususnya dalam persekutuan di dalam kehidupan orang percaya. Nah, di sini ya kita bisa perhatikan bahwa
Kasih adalah warisan yang abadi. Marilah kita sebagai orang-orang di dalam Yesus mewariskan ini ya, apa yang kita lakukan dengan takut akan Tuhan, kasih yang kita lakukan, yang kita berikan kepada orang sekitar, itu menjadi contoh bagi generasi yang akan datang. Sebab ketika dunia akan bertambah tua, itu orang akan semakin berpikir tentang keegoisannya. Dunia akan mengajarkan yang buruk kepada generasi berikutnya. Ketidakpedulian, keegoan yang tinggi, tidak punya kasih dan sebagainya, berpikir bahwa memikirkan diri sendiri aja lebih susah, kenapa harus mikirkan orang lain, ya. Menjaga harga diri lebih penting daripada mengasihi dan sebagainya, mengampuni dan sebagainya. Nah, hal ini bisa menjadi perhatian bagi kita semuanya. Mari kita sebagai orang-orang di dalam Yesus, kita wariskan kasih yang kasih dari Yesus yang sudah kita terima, kita wariskan kepada generasi berikutnya. Baik itu di dalam keluarga, mendidik kasih di dalam keluarga, mendidik tentang kasih di dalam gereja, dan dalam komunitas pun, ya, kita perlu lakukan itu semuanya. Sehingga ketika kita mewariskan kasih itu kepada generasi, maka mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang hebat dan yang memuliakan nama Tuhan. Jadi, mari kita mewariskan kasih Allah kepada generasi berikutnya, sehingga mereka boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan dan mereka memiliki etika yang baik di depan banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Kami boleh belajar tentang firman Tuhan terkait dengan kasih yang diwariskan oleh Tuhan kepada kami, dan kami juga bertanggung jawab untuk mewariskan kasih Allah kepada mereka semuanya Tuhan, agar mereka memiliki hati yang saling mengasihi, mengampuni, dan khususnya memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk generasi-generasi berikutnya Tuhan. Kiranya Engkau akan menolong mereka di dalam perkumpulan mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam gereja, dalam pelayanan persekutuan Tuhan. Engkau akan tolong mereka semuanya. Kami percayakan setiap generasi ke dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah apa yang kami wariskan, yaitu kasih Allah kepada mereka, dapat mereka terapkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjadi berkat bagi generasi-generasi yang lain Tuhan. Dan kami percayakan hidup kami padamu. Berkati setiap jemaat Tuhan yang berseru-seru kepadamu. Biarlah kasih dan pertolongan Tuhan senantiasa nyata atas mereka semuanya. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan serahkan diri padamu. Haleluya. Amin.